Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jenis-jenis masalah yang penting untuk kita ketahui. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah secara algoritmik ya. Dan hari ini kita akan coba ulas bagaimana jenis-jenis masalah yang penting atau yang umum ditemukan gitu ya, yang cukup populer. Ini kalian bisa lihat di buku di halaman 18 ya. Baik. Nah, jadi ada beberapa masalah yang cukup populer ya. Yang pertama ada masalah pengurutan, kemudian masalah pencarian, kemudian string processing, pemrosesan string. String itu kumpulan dari karakter. Kemudian graph problems, masalah graph. Kemudian ada combinatorial problems, masalah-masalah kombinatorik. Kemudian geometric problems and numerical problems ya. Oke. Kita akan coba ulas satu-satu. Nah, yang pertama tentang sorting. Sorting ini adalah masalah pengurutan data. Saya yakin kalian sudah pernah dapat materi ini waktu kuliah apa? Struktur data ya, mungkin. Atau mungkin dasar-dasar pemrograman. Ya, di dasar-dasar pemrograman ya. Jadi masalah pengurutan itu adalah masalah bagaimana mengurutkan kembali items atau data ya yang ada dalam daftar in non decreasing order ya, dalam urutan yang tidak menurun ya, atau misalnya menaik. Tentu saja masalah ini bermanfaat ya, karena kita banyak menemukan dalam dunia real di mana kita membutuhkan yang namanya pengurutan data gitu. Karena banyak kelebihannya kalau datanya sudah terurut gitu ya. Oke, nah apa yang diurutkan biasanya ada numbers, ada characters. Karakter itu huruf ya, gitu ya, atau simbol ya, huruf rata-rata ya, from an alphabet, dari huruf alfabet. Kemudian ada karakter strings ya, di kumpulan karakter misalnya berdasarkan nama gitu ya. And most important dan yang paling penting itu records similar to those maintained by schools about their students ya. Jadi isi yang mirip apa ini, record similar to those maintained by schools about their students, libraries about their holdings, and companies about their employees. In the case of records, we need to choose a piece of information to get sorting. For example, we can choose to sort student records in alphabetical order of names or by student number. Oke, jadi intinya kalau misalnya kita bekerja di data-data sekolah, kemudian perpustakaan, kemudian perusahaan dan seterusnya, mungkin kita akan punya data siswa, ya, data peminjam dan juga data pegawai gitu ya kalau di perusahaan. Dan kemudian kita ingin mengurutkan records-nya. Records itu ya isi dari datanya tersebut, tapi misalnya berdasarkan suatu uh, berdasarkan key tertentu ya, kata kunci tertentu. Misalnya kalau kalau nama apa di sekolah misalnya ingin mengurutkannya berdasarkan nama. Nah, nama itu berarti disebut dengan key gitu. Key itu ini nih, di chosen piece of information. Jadi informasi tertentu yang dipilih sebagai dasar pengurutan. Nah, maka kalau misalnya data dalam bentuk tabel itu diurutkan berdasarkan nama, maka record yang lain pun akan mengikuti. Jadi nggak cuma namanya aja yang terurut, tapi informasi lain atau kolom yang lain terkait nama tersebut juga akan berubah posisinya. Gitulah intinya ya. Jadi kalau tadi misalnya kita mengurutkan angka, ya udah angka aja.
nggak ada informasi lain gitu. Tapi kalau sudah di dunia real, kita akan mungkin menemukan tabel ya, atau banyak informasi yang disimpan dalam suatu tabel gitu. Nah, ini disebut dengan key. Kita mau mengurutkannya berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan nilai, bisa berdasarkan nama, atau berdasarkan name ya, kalau mahasiswa, atau nomor pegawai, dan seterusnya. Oke, why would we want a sorted list? Kenapa kita membutuhkan daftar yang sudah terurut? Katanya, untuk memulai, a sorted list can be a required output of a task. Jadi, daftar yang sudah terurut bisa jadi itu diperlukan dalam suatu pekerjaan seperti apa? Ranking internet search result. Katanya. Jadi, misalnya hasil pencarian internet ya. Jadi, ranking hasil pencarian internet ya. Atau ranking students belajar GPA score. Misalnya kita ingin tahu siapa sih student yang memperoleh GPA atau IPK terbaik, atau tadi apa sih alamat internet yang atau kata kunci di internet yang paling populer. Nah, maka itu kita butuh pengurutan. Coba kalau nggak diurutin, maka kita harus mengeceknya satu-satu ya. Lebih jauh lagi, sorting makes many question about the list easier to answer. Nah, dengan mengurutkan, itu banyak pertanyaan tentang daftar tersebut itu akan lebih mudah untuk dijawab. Nah, the most important of them is searching. Hal yang paling penting dari pertanyaan tersebut adalah dalam proses pencarian. It is why dictionaries, itulah kenapa kamus, kemudian buku-buku telepon, kelas list ya, daftar kelas, dan and so on dan seterusnya itu diurutkan ya. Jadi kalau kalian lihat buka kamus, itu kan kamus itu sudah terurutkan dari A sampai Z, ya kan? Kenapa diurutkan? Karena untuk memudahkan proses pencarian. Jadi ketika kita misalnya mau mencari di kamus apa arti dari book, bahasa Inggris book, maka kita langsung menuju ke B, ya kan? Coba bayangkan kalau kamus itu nggak terurut, kemudian kita mau nyari arti dari book, itu harus mencarinya satu-satu ya. Betapa repotnya. Nah, itu salah satu manfaat dari pencarian ya. Dari pengurutan, yaitu dalam proses pencarian. Kemudian, telepon books ya, buku telepon. Maksudnya, kalau misalnya kita di handphone, itu kan kontak kita itu kan sudah terurut ya. Meskipun di situ ada fasilitas pencarian, ya kan, tapi meskipun kita tidak menggunakan fasilitas pencarian di situ, dengan mengetikkan nama kan sebenarnya langsung keluar, ya kan. Tapi tanpa melakukan tanpa memanfaatkan fasilitas pencarian itu, kita bisa mencari lebih mudah. Misalnya kita mau mencari Maman dari M, ya kan? Cari aja di M itu gimana dan siapa, gitu. Ada nggak dan seterusnya. Itulah manfaatnya ya. Nah, oke. Itu kira-kira kenapa kita sangat membutuhkan uh, pengurutan ya. Nah, termasuk katanya dalam ini nih, algoritma geometrik dan juga data compression ya. Dalam mengkompresi data itu sorting is used as an auxiliary step. Jadi pengurutan itu adalah suatu langkah tambahan dalam beberapa algoritma penting. Misalnya di area itu tadi ya, algoritma geometrik dan juga kompresi data. The greedy approach. Nah, dalam pendekatan greedy, pendekatan greedy itu adalah sebuah teknik desain algoritma yang penting yang akan nanti kita diskusikan dalam buku ini, itu juga requires a sorted output. Jadi itu juga membutuhkan input yang sudah terurut ya. Nah, sampai sekarang computer scientist atau ilmuwan komputer itu sudah menemukan dozens of different sorting algorithms. Jadi udah banyak algoritma pengurutan yang berbeda. In fact, faktanya, inventing a new sorting algorithm has been likened to designing. Ya, jadi penemuan algoritma pengurutan yang baru itu intinya ya terus dilakukan. And I'm happy to report that the hand of. Nah, dan saya senang untuk melaporkan bahwa pencarian for a better sorting
mousetrap, jebakan tikus, pencarian jebakan tikus dari pengurutan itu masih terus berlanjut. This perseverance is admirable in view of the following facts. Nah, kenapa ini masih ada? Karena ada beberapa fakta. On the one hand, di satu sisi, there are a few good sorting algorithm. Di satu sisi, itu ada beberapa algoritma pengurutan yang sudah baik ya. That sort an arbitrary array size and yang mengurutkan array acak ya, yang berukuran n, using about n log to n comparison. Jadi dengan banyaknya perbandingan itu adalah n log 2n gitu ya. Jadi sudah cukup bagus nih. On the other hand, di sisi lain, no algorithm that sort by key comparison, tidak ada algoritma yang mengurutkan menggunakan perbandingan kunci as opposed to say comparing small pieces of key and do substantially better than that ya. Jadi di sisi lain tidak ada algoritma yang mengurutkan berdasarkan perbandingan pencarian comparing small pieces of key can do dapat melakukan yang lebih baik dari itu secara substansi. Apa yang maksudnya? Oke, kita skip dulu aja ya. There is a reason, ada satu alasan for this embracement of algorithm matrices in the land of sorting. Nah ini nih, jadi ada satu alasan yang cukup menarik katanya. Although meskipun beberapa algoritma itu indeed better than others, itu sungguh lebih baik dari algoritma yang lain, there is no algorithm, tidak ada algoritma that would be the best solution, yang menjadi solusi terbaik in all situation, dalam semua situasi. Some of the algorithm, beberapa algoritma itu sederhana, but relatively slow, tapi cukup lambat. While others, sedangkan yang lain itu faster, lebih cepat, but more complex, tapi lebih kompleks. Jadi kita dihadapkan pada pilihan tersebut ya. Ada yang simple tapi cukup lambat, gitu ya. Ada juga yang cepat tapi kompleks ya. Some work better. Beberapa lebih baik pada data yang acak ya, input yang acak. While others do better on almost, dan beberapa algoritma yang lain do better, melakukannya dengan baik on almost sorted list, pada daftar yang hampir terurut. Some are suitable, beberapa cocok only for list residing in the fast memory. Jadi beberapa algoritma itu cocok hanya pada daftar residing in the fast memory, yang ada pada memori cepat, while others can be adapted for sorting large files. Sedangkan beberapa algoritma yang lain dapat diadaptasi untuk mengurutkan large files store on disk ya, untuk mengurutkan file-file besar yang disimpan dalam hard disk gitu ya, dan so on dan seterusnya. Nah, jadi memang tidak ada algoritma yang sempurna ya, tidak ada satu algoritma yang dia merupakan algoritma terbaik dalam semua situasi gitu ya. Two properties of sorting algorithms. Nah, dua sifat dari algoritma pengurutan yang layak untuk disebutkan secara khusus. A sorting algorithm is called stable. Jadi kriteria yang pertama atau sifat dari algoritma yang pertama, a sorting algorithm is called stable, itu disebut dengan stabil if it preserves the relative order, jika dia bisa menjaga the relative order ya, urutan relatif of any two equal elements in its input ya, dua elemen yang nilainya sama dalam inputnya. In other words, if an input list contains two equal elements, jadi dengan kata lain nih katanya, jika suatu daftar input berisi dua elemen yang sama dalam posisi I dan J, di mana I-nya kurang dari J, maka in the sorted list they have to be in position I aksen dan J aksen. Maka pada daftar yang terbaru
dia juga harus berada pada posisi I aksen dan C aksen. Jadi misalnya gini, kita akan menginput mengurutkan siswa misalnya berdasarkan nama. Kemudian namanya ada yang sama, misalnya Asep, jadi dua-duanya Asep. Dimana Asep yang pertama itu ada di urutan ke I, Asep yang kedua ada di urutan ke J, dimana I-nya kurang dari J, misalnya I-nya 3, J-nya 4 gitu kan. Asep ada di nomor 3, kemudian Asep yang kedua ada di urutan keempat. Nah, maka kalau misalnya kita urutkan data tadi, apakah itu dengan menggunakan kata kunci yang lain, misalnya diurutkannya berdasarkan nilainya, maka atau bukan berdasarkan nilai ya. Misalnya ada data yang baru, kemudian kita urutkan lagi berdasarkan nama, maka di daftar yang terbaru, Asep yang pertama tadi akan tetap berada di sebelum Asep yang kedua, gitulah kira-kira. Oh, ini ada example nih. This property can be desirable if, nah ini ada contoh. Misalnya kita punya daftar siswa yang sudah terurut secara alfabet. Dan kemudian kita ingin untuk mengurutkannya berdasarkan IPK mahasiswa. A stable algorithm, sebuah algoritma yang stabil itu akan menghasilkan sebuah list yang baru di mana mahasiswa dengan GPA yang sama ya, dengan IPK yang sama will be sorted alphabetically. Oh, I see. Jadi maksudnya, maaf tadi saya koreksi ya, tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan stabil itu kalau misalnya kita punya daftar inputan itu mahasiswa yang sudah terurut secara alfabet ya. Kemudian kita mengurutkannya berdasarkan IPK katanya. Nah, kalau IPK kan akan merubah posisi namanya juga ya kan. Nah, tapi katanya kalau algoritma yang stabil itu di daftar yang baru, kalau dua student IPK-nya sama, maka dalam daftar itu tetap urutannya akan secara alfabet. Jadi kalau ada Asep dan Budi itu IPK-nya sama, maka dalam daftar yang baru itu Asep dulu baru Budi. Gitu. Enggak Budi dulu terus Asep. Nah, itu adalah algoritma yang stabil. Generally speaking, ya, secara umum algoritma that can exchange keys located far apart are not stable. Di algoritma yang menukarkan kunci yang berjauhan itu tidak stabil. Tapi mereka biasanya work faster, jadi bekerja lebih cepat. Nanti akan dibahas kemudian katanya di buku ini ya. Nah, the second notable feature, jadi sifat yang penting yang kedua dalam algoritma pengurutan itu adalah the amount of extra memory the algorithm requires. Jadi banyaknya memori tambahan yang algoritma tersebut perlukan. Gitu ya. Sebuah algoritma disebut to be in place. In place itu apa ya? If it doesn't require extra memory. Nah, jadi algoritma itu disebut in place. Coba kita search apa maksud dari in place algorithm. In place. An in-place algorithm is an algorithm that doesn't need an extra space and produce an output. Oke. Jadi algoritma yang disebut dengan in-place itu algoritma yang tidak membutuhkan memori tambahan. Jadi dia memanfaatkan memori yang ada. Kalau diterjemahin apa ya? Di tempat. Agak aneh ya kalau terjemahan. Except for a few memory units. Jadi maksudnya adalah
misalnya algoritma tersebut misalnya gini, algoritma tersebut butuh variabel untuk menyimpan input data, gitu ya. Nah, jadi dia tidak membutuhkan proses atau tempat penyimpanan yang terlalu banyak. Ya, ini kembali ke efisiensi memori ya sebenarnya. Gitu. Jadi disebut in place itu intinya kalau banyaknya memori tambahannya itu sesedikit mungkin. Nah, itu disebut in place. Kalau bisa tidak ada. Tapi kalaupun ada ya sedikit. Possibly for a few memory units. Jadi kalau sedikit ya masih boleh lah. Contohnya seperti apa sih memori tambahan? Karena dalam misalnya dalam proses pengurutan itu kan biasanya ada proses penukaran ya kan, dan penukaran itu kan biasanya butuh memori tambahan ya kan. Misalnya swap gitu ya. Nanti disimpan dulu di swap, terus dipindahin dulu. Nah, gitu. Jadi ada kayak kita mau menukarkan dua gelas, yang satu berisi susu, yang satu berisi kopi ya kan. Gimana cara menukarkan dua gelas tersebut? Maka kita butuh memori tambahan ya, satu gelas baru yang kosong, misalnya yang kopi ke gelas kosong tersebut, kemudian gelas yang susu dimasukkan ke gelas kopi yang kosong, kemudian yang dari gelas baru tadi yang berisi susu, yang berisi kopi dimasukin ke gelas susu yang sudah kosong. Nah udah, sekarang kan jadi tertukar isinya, kayak gitulah. Itu kan memori tambahan. Oke, kemudian yang kedua adalah searching. Nah, masalah searching itu berhubungan dengan apa ini? Finding a given value. Jadi mencari sebuah nilai yang diberikan yang disebut dengan kunci pencarian ya, in a given set, dalam sebuah himpunan yang diberikan. Nah, ada banyak algoritma searching juga ya. They range from straightforward sequential search, dan itu ada yang pencarian sekuensial berurutan to a spectacularly efficient, sampai ke yang efisiennya itu spektakuler but limited binary search, tapi terbatas pada binary search, algoritma binary ya, pencarian binary, dan algoritma based on representing the underlying set of a different form, dan juga algoritma yang berbasis atau yang berdasarkan pada merepresentasikan underlying set in a different form, more conducive to searching. Jadi apa nih, direpresentasikan dalam bentuk yang berbeda mungkin ya, dengan tujuan untuk melakukan proses pencarian tersebut. Nah, algoritma yang kedua, the lethal algorithm. Lethal algorithm itu maksudnya yang ini nih, algorithm based on representing. Gitu. Ya, algoritma yang terakhir disebutin lah. Itu adalah particular importance for real world application. Nah, itu adalah penting banget katanya dalam aplikasi dunia real, because they are indispensable for sorting and retrieving information from large database ya. Indispensable tuh tak tergantikan atau ya sangat diperlukan. Indispensable tuh sangat diperlukan untuk storing ya, penyimpanan dan juga pengambilan informasi dari database yang besar katanya. Nah, ini nih yang kedua tadi. For searching tool, untuk pencarian juga, there is no single algorithm. Tidak ada, ya, seperti halnya algoritma sorting, ya. Untuk algoritma pencarian pun, there is no single algorithm. Tidak ada algoritma tunggal that fits all situation best, yang cocok untuk semua situasi, ya. Yang terbaik untuk semua situasi. Some algorithm, beberapa algoritma bekerja lebih cepat daripada algoritma yang lain, tapi dia membutuhkan memori yang berlebih. Some are very fast, beberapa sangat cepat, but applicable only to sorted arrays, tapi hanya cocok diaplikasikan untuk array yang sudah terurut dan seterusnya. Jadi ada kelebihan kekurangan lah. Unlike with storing algorithms, tidak seperti sorting algorithm, tidak seperti algoritma pencarian, there is no stability problem. Tidak ada masalah kestabilan dalam algoritma pencarian. But different issues arise. Tapi isu-isu yang berbeda yang muncul. Apa itu? In application where the underlying data may change frequently.
dalam ranah aplikasi di mana data yang mau dicari may change, mungkin berubah frequently relative to the number of searches. Jadi relatif, jadi mungkin berubah datanya bergantung pada the number of searches, banyaknya pencarian. Searching has to be considered in conjunction with two other operations. Di proses pencariannya harus dipertimbangkan dengan dihubungkan pada dua hal, dua operasi. An addition, sebuah penambahan dan juga deletion from the dataset of an item. Penambahan dan juga penghapusan dari himpunan data of an item, dari item tersebut. In such situation, dalam situasi seperti itu, data structures and algorithms should be chosen. Di struktur data dan juga algoritmanya seharusnya dipilih to strike a balance, untuk itu menjaga keseimbangan among the requirements of each operation, dari kebutuhan setiap operasi. Operasi itu maksudnya ini, penambahan dan juga penghapusan. Also organizing very large dataset, dan juga untuk mengorganisir himpunan data yang sangat besar for efficient searching. Untuk pencarian yang efisien itu mempunyai special challenges, tantangan yang spesial with important application for real world application, gitu ya. Untuk implikasi yang penting dalam aplikasi dunia nyata. Nah, itu pencarian ya. Itu juga pasti kalian sudah pernah belajar itu. Oke. Kita lanjut ke string processing ya, atau pemrosesan string. String itu kumpulan dari karakter. In recent decades, dalam dekade terakhir, beberapa dekade terakhir, the rapid proliferation of application. Jadi bagaimana perkembangan yang cepat dari aplikasi yang berhubungan dengan non-numerical data, ada data yang non-numerik ya, bukan berupa angka-angka. Itu katanya has intensified. Jadi sudah meningkatlah ketertarikan dari para peneliti dan juga praktisi komputer in string handling algorithms ya, dalam algoritma penanganan masalah string itu. A string is a sequence. String itu adalah barisan dari karakter from an alphabet yang isinya alfabet. Strings of particular interest. String dari apa ini? Topik tertentu are text string ya, adalah teks which comprise letters, numbers, and special characters, yang berisi huruf, angka, kemudian atau karakter tertentu ya. Bit strings, misalnya bit string which comprise zeros and one, yang berisi 1 atau 0 ya. Engine sequence, atau bisa juga barisan dari gen, yang bisa dimodelkan dengan strings of character, kumpulan karakter from the four character. Jadi kalau gen itu kumpulan ini A, C, G, T ya. It should be pointed out however, akan tetapi harus dicatat bahwa string processing algorithm, algoritma pemrosesan string, have been important. Itu sudah menjadi penting ya untuk ilmu komputer for a long time, dalam waktu yang lama, dalam hubungannya dengan bahasa komputer dan juga compiling issues, dan juga isu-isu dalam proses pengompilan. Nah, one particular problem, salah satu masalah khusus that of searching, dalam masalah pencarian ya, has attracted special attention, sudah menarik perhatian khusus dari para peneliti. Misalnya, they call it string matching, atau pencocokan string. Several algorithms, beberapa algoritma that exploit the special nature of this type, beberapa algoritma yang memanfaatkan ciri-ciri tertentu dari masalah pencarian ini, itu ditemukan. Nah, nanti ada beberapa algoritma yang diperkenalkan katanya, termasuk ini one very simple algorithm, algoritma yang sangat sederhana dalam bab 3, yaitu yang ditemukan oleh ini R. Boyer dan J. Moore ya. Nanti ada dibahas di bab 7 ya, masalah string matching ini. Jadi pencocokan string.
Jadi pencocokan string itu apakah string A dengan string B ini sama atau enggak? Nah itu gimana cara algoritma yang efisien dalam membandingkan kedua string tersebut. Kalau tadi pencarian tuh eh, kayak pencarian, kalau string processing tuh kayak proses pencarian ini apa di PDF misalnya, kita buka PDF kemudian kita ketik search ya, ketik kata tertentu maka kemudian PDF-nya akan highlight kata yang sama dengan kata kunci yang kita cari gitu kan. Nah itu string processing. Jadi biasanya mencari bagian teks tertentu dalam kumpulan teks gitu. Misalnya dalam satu dokumen. Kalau string matching itu adalah pencocokan apakah string A sama dengan string B gitu ya. Kemudian masalah berikutnya ada graph problems ya. Masalah graph. Kalian pernah belajar mungkin ya graph di matematika diskrit atau mungkin di teori graph. One of the oldest and most interesting areas in algorithmics is graph algorithm. Nah, salah satu area yang paling menarik dan juga tertua dalam masalah algoritma itu adalah algoritma grafik ya. Informally, nah, secara informal, sebuah graf itu adalah kumpulan titik yang disebut dengan vertex atau vertices, some of which are connected by line segments coes. Nah, beberapa di antaranya itu terhubung dengan segmen garis yang disebut dengan sisi. A more formal definition is given in the text in the next section. Nanti ada definisi yang lebih formal ada di section berikutnya. Nah, graph ini are an interesting subject to study. Graph ini merupakan suatu subjek yang menarik untuk dipelajari for both theoretical and practical reason, baik itu untuk alasan teoretik atau praktis ya. Graphs can be used grafik itu bisa digunakan untuk for modeling, untuk memodelkan a wide variety of applications, berbagai banyak jenis aplikasi ya, including misalnya masalah transportasi itu bisa direpresentasikan dalam graf ya. Kemudian di masalah komunikasi, social and economic networks, di jaringan sosial maupun ekonomi, kemudian project scheduling, penjadwalan suatu project, games dan juga games ya, permainan. Studying different technical and social aspects of the internet, in particular, mempelajari aspek teknik dan juga sosial dari internet pada khususnya, itu adalah salah satu one of the active areas, merupakan area yang aktif, yang masih aktif ya, dalam penelitian sekarang, yang itu yang melibatkan orang-orang di ilmu komputer, kemudian ekonomi dan juga ahli-ahli sosial. Nah, ini ada referensinya. Basic graph algorithm include graph traversal algorithm. Nah, apa mas algoritma grafik yang dasar? Itu misalnya ada graph traversal algorithm. Algoritma untuk menelusuri graf ya. How can one reach all the points in a network? Bagaimana seseorang bisa mencapai semua titik dalam suatu jaringan? Atau bisa juga shortest path algorithm, algoritma pencarian rute terpendek. What is the best route? Apa rute terbaik between two cities? Di antara dua kota. Mungkin kalian pernah belajar di apa ini? Riset operasi mungkin. And topological sorting for graphs with directed edges, ataupun pengurutan secara topologi untuk graf-graf yang mempunyai sisi yang berarah ya. Jadi ada arah sisinya. Nah, fortunately, this algorithm can be considered illustration of general design technique. Nah, untungnya algoritma-algoritma ini bisa dipandang atau bisa diilustrasikan dengan teknik desain yang umum ya. Oleh karena itu, you will find them in corresponding chapters. Oke. Nah, beberapa masalah grafik ya, bukan grafik, yang berhubungan dengan graf secara komputasi itu sangat sulit. Computationally very hard. The most well-known example, nah masalah yang
atau salah satu contoh yang paling terkenal itu adalah traveling salesman problem. Jadi masalah perjalanan seorang sales ya. Dan juga the graph coloring problem, masalah pewarnaan graf ya. Apa yang dimaksud dengan traveling salesman problem? Mungkin kalian pernah dapat di riset operasi ya. Itu adalah the problem of finding the shortest tour. Di sebuah masalah untuk mencari tour ya. Tour itu bisa rute juga ya. Rute terpendek yang melewati n cities, yang melewati n kota, that visit every city exactly one, yang mengunjungi setiap kotanya tepat satu kali ya. Jadi nggak boleh ada satu kota yang dilewati 2 kali. In addition to obvious application involving route planning, selain aplikasi yang jelas yang barusan yang berkaitan dengan perencanaan rute, it arises in such modern applications. Nah, masalah ini muncul dalam berbagai aplikasi modern ya. Misalnya apa? Circuit board. Circuit board tuh papan sirkuit ya. Ini kayaknya dalam ilmu apa itu? Elektro ya. Circuit board. Nah, ini jadi pencarian traveling salesman problem itu aplikasinya salah satunya di circuit board ya. Kemudian ada VLSI chip fabrication. Apa itu VLSI? Nah, ini juga ada hubungannya dengan chip ya. Chip. Nah, ini juga bisa merupakan aplikasi dari traveling salesman problem. Kemudian ada X-ray crystallography. Nah, ini juga sama. And genetic engineering, dan juga teknik dalam gen. Kemudian ada graph coloring problem. Apa itu masalah pewarnaan graf? Itu mencari the smallest number of colors, banyaknya warna yang paling sedikit to the vertices, terhadap titik-titik atau vertex dari sebuah graf, so that sedemikian sehingga no two adjacent vertices, tidak ada dua titik yang bertetangga are the same color, mempunyai warna yang sama. Nah, ini masalah pewarnaan graf. This problem arises in several applications. Nah, masalah pewarnaan graf ini muncul dalam beberapa aplikasi. Contohnya apa? Event scheduling, dalam penjadwalan event ya. If the events are represented by vertices, jika setiap eventnya itu direpresentasikan dalam vertex, dalam titik, that are connected by an edge, yang terhubung dengan sebuah sisi, if and only if, jika dan hanya jika the corresponding events cannot be scheduled at the same time. Jadi dua acara tersebut yang bertetangga tersebut itu tidak bisa dijadwalkan di waktu yang sama, makanya warnanya harus berbeda. The solution to the graph coloring problem yields an optimal schedule. Nah, jadi output dari masalah pewarnaan graf ini merupakan bisa menghasilkan schedule yang optimal, penjadwalan yang optimal. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan ke combinatorial problems. Masalah berikutnya adalah masalah kombinatorik. From a more abstract perspective, dari perspektif yang lebih abstrak, traveling salesman problem, jadi masalah perjalanan sales tadi, dan juga masalah pewarnaan graf, itu adalah contoh masalah kombinatorik ya. Apa sih masalah kombinatorik? Ini adalah masalah-masalah yang meminta, baik itu secara eksplisit maupun implisit, to find a combinatorial object, untuk mencari objek kombinatorik. Apa itu? Such as a permutation, seperti permutasi, kombinasi, atau a subset, atau himpunan bagian yang memenuhi kriteria tertentu ya, atau constraint tertentu. A desired combinatorial objek kombinatorik yang diinginkan itu may also be required, mungkin juga diperlukan,
to have some additional property, untuk mempunyai sifat-sifat tambahan tertentu. Contohnya apa? Maximum value or a minimum cost. Misalnya mau nyari nilai yang paling maksimum atau biaya yang paling minimum gitu ya. Gitu ya. Jadi kan traveling session problem itu intinya ya kita mencari susunan objek secara kombinatorik ya yang memenuhi minimum cost gitu ya misalnya, atau yang terpendek gitu. Nah, itu masalah kombinatorik. Nah, generally speaking, secara umum combinatorial problems are the most difficult problem in computing. Jadi masalah kombinatorik ini adalah masalah yang paling sulit dalam komputasi, baik itu secara teori maupun secara praktek. Their difficulty stems from the following facts. Kenapa masalah kombinatorik itu masalah yang paling sulit? Ada dua fakta. First, the number of combinatorial objects typically grows extremely fast with a problem size. Jadi banyaknya objek kombinatorik itu biasanya berkembang jauh lebih besar, lalu jauh lebih cepat with a problem size, terhadap ukuran dari masalahnya. Reaching unimaginable magnitudes even for moderate size instances. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kita mau menyelesaikan masalah TSP, misalnya kita punya 10 titik gitu ya, kemudian kita akan mencari rute yang paling optimal buat si sales tersebut berangkat dari satu kota dan kembali ke kota yang sama. Nah, kalau masalahnya itu ditambah 1 misalnya, 11, itu belum tentu pencarian solusinya sesederhana hanya nambah 1. Gitu. Jadi mungkin kalau sekilas, titiknya juga cuma nambah 1. Gitu. Nah, itu enggak seperti itu ya. Jadi masalah pencariannya akan lebih kompleks, jauh lebih cepat dibanding penambahan size. Jadi kalau itunya nambah 1, mungkin kerumitan masalahnya enggak sebanding dengan nambah 1 tersebut. Gitu. Jadi jauh lebih besar lah penambahannya terhadap ruang pencarian solusinya. Second, there are no known algorithm. Yang kedua, kenapa ini masalah yang paling sulit? Karena no known algorithm, tidak ada algoritma yang diketahui for solving most such problems, yang menyelesaikan kebanyakan dari masalah kombinatorik exactly, secara eksak, in an acceptable amount of time, dalam waktu yang bisa diterima. Nah, jadi jarang ada metode eksak yang bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat, yang cepat gitu ya. This conjecture has been neither proved nor disproved, and it remains the most important unresolved issue in theoretical. Nah, terlepas dugaan ini sudah dibuktikan atau belum, bahwa masalah ini remains the most important unresolved issue, adalah masalah yang paling penting yang belum diselesaikan dalam ilmu komputer secara teori ya. Nah, ada dibahas nanti di section 11.3 ya. Nah, banyak masalah kombinatorik itu ya selain traveling salesman problem. Termasuk kajian riset saya di bidang vehicle routing problem, gitu ya, pencarian rute dari kendaraan, dan seterusnya. Some combinatorial problems can be solved by efficient algorithm. Nah, beberapa masalah kombinatorik bisa diselesaikan secara efisien dengan algoritma tertentu, but they should be considered fortunate exception to the rule. Tapi itu harus dipandang sebagai, itu mungkin hanya kebetulan. The shortest problem mentioned earlier among such exception. Nah, pencarian rute terpendek yang sudah disebutkan tadi sebelumnya itu adalah among such exception, di antara beberapa pengecualian. Gitu. Jadi mungkin beberapa masalah itu memang ada pengecualian ya, maksudnya mudah lah gitu, mungkin kategori ini. Geometric problem. Nah, ini masalah geometrik ya. Apa itu masalah geometrik? Ini berhubungan dengan
geometric objects such as point, lines, and polygons. Jadi berhubungan dengan objek geometrik. Seperti apa? Titik, garis, dan juga poligon. The ancient Greeks were very much interested. Apa nih? Orang Yunani kuno ya. Itu sangat tertarik dalam pengembangan procedures ya. Algoritma atau langkah-langkah for solving, untuk menyelesaikan a variety of geometric problem, untuk menyelesaikan masalah geometrik ya. Ini udah lama banget berarti ya. Including problems, termasuk masalah of constructing simple algorithm shapes. Jadi termasuk masalah mengkonstruksi bentuk geometri yang sederhana, misalnya triangle ya, segitiga. Kemudian lingkaran dan seterusnya, with an unmarked ruler and a compass, dengan unmarked. Ruler itu penggaris ya, penggaris yang tidak bertanda ya, dan juga kompas. Nah, gimana nih katanya? Kemudian for about 2000 years, kemudian selama sekitar 2000 tahun, intense interest in geometric algorithm disappear. Ketertarikan terhadap algoritma geometri ini menghilang. To be resurrected. Nah, jadi sampai ditemukannya komputer ya, bahwa no more rulers and compass, just bits, bytes, and good old human ingenuity ya. Jadi tidak lagi dibutuhkan nih penggaris dan kompas ya, hanya bits, bytes, and good old human ingenuity, dan kecerdikan dari orang-orang tua yang bagus. Of course, today people are interested in. Tapi kalau sekarang tentu saja orang-orang tertarik dengan algoritma geometri ini with quite different application, tapi dengan aplikasi yang cukup berbeda. Contohnya apa? Computer graphics, grafika komputer, robotik, dan juga tomografi. Now we will discuss algorithm for only about classic algorithms. Nah, kita akan mendiskusikan algoritma untuk dua masalah klasik katanya. Yang pertama ada the closest pair problem, masalah pasangan terdekat, and the convex hull problem, dan juga masalah hull convex. Apa itu closest pair problem? Kalau closest pair problem itu adalah is self-explanatory. Jadi dari namanya aja kita sudah cukup jelas lah gitu. Given endpoints in the plan, diberikan n titik dalam bidang, find the closest pair among them. Cari dua pasangan terdekat di antara mereka. Gitu ya. Kebayang ya? Kita punya n titik dalam bidang kartesius misalnya, kemudian kita diminta untuk mencari manakah cari dua titik yang jaraknya terdekat. Nah, itu closest pair problem. Kemudian ada convex hull problem. Apa ini convex hull? Itu mencari the smallest convex polygon ya. Mencari poligon yang convex yang paling kecil that would include all the points of a given path. Yang apa? Yang akan memasukkan semua titik. Jadi kebayang nggak, kita punya sekumpulan titik dalam bidang, kemudian kita akan mencari poligon convex yang memuat semua titik tersebut. Nah, kayak gini ya. Ini ada input, sebaran titik, kemudian kita akan mencari poligon yang memuat semua titik. Tapi poligonnya yang smallest, yang paling kecil. Oke. Itu convex hull problem ya. If you are interested in other geometric algorithm, jika kamu tertarik dengan algoritma geometri yang lain, kamu bisa menemukannya di ini nih, referensi. Oke, yang terakhir ada numerical problems atau masalah numerik. Numerical problems is another large special area of application. Ini adalah area aplikasi yang spesial, yang large juga, yang cukup luas ya. Are problems that involve, ini adalah masalah yang melibatkan objek matematis ya,
of continuous nature, ya, dari alam yang kontinu. Misalnya apa? Solving equation, menyelesaikan persamaan, and system of equation, juga sistem persamaan. Computing definite integrals, menghitung integral tentu, evaluating function, mengevaluasi fungsi, dan seterusnya. The majority of such mathematical problems, mayoritas dari masalah matematika yang seperti itu, can be solved only approximately, hanya bisa diselesaikan secara pendekatan. Another principal difficulty stems from the fact that such problems typically require manipulating real numbers. Jadi kesulitan utama yang lain dari masalah tersebut adalah biasanya membutuhkan manipulasi bilangan real, which can be represented in a computer, yang dapat direpresentasikan dalam sebuah komputer only approximately. Jadi hanya pendekatan. Ini masalah numerik, ya, simulasi numerik gitu. Moreover, a large number of arithmetic operations, kemudian juga melibatkan banyak operasi aritmatik, ya. Dan itu hanya bisa diselesaikan secara aproksimasi, pasti ada pembulatan di situ, ya. Nah, jadi nggak mungkin diselesaikan secara eksak. Nah, many sophisticated algorithms have been developed. Banyak algoritma yang canggih yang sudah dikembangkan selama bertahun-tahun dalam area ini. And they continue to play a critical role in many scientific and engineering applications. Yeah. But in the last 30 years, the computing industry has shifted its focus in business. Tapi dalam 3 tahun terakhir, industri komputasi itu sudah beralih fokusnya ke aplikasi bisnis. This new application, dalam aplikasi baru ini membutuhkan primarily algorithms, algoritma yang bagus, for information storage, untuk penyimpanan informasi, retrieval, pengambilan informasi, transportation through networks, transportasi jaringan, ya, dan juga presentation to user, dan juga presentasi ke pengguna. As a result, sebagai hasil of this revolutionary change, dalam perubahan yang revolutionary ini, numerical analysis numerik has lost its formerly dominating position in both industry and computing science program. Jadi analisis numerik itu sekarang sudah menghilang, atau sudah kehilangan posisi. Jadi dulu cukup mendominasi, ya, dalam dunia industri, ya, masalah analisis numerik itu, dan juga dalam computer science, tapi sekarang sudah tergantikan. Still, kan, tapi it's important for any computer literate person. Tapi analisis numerik ini masih cukup penting, katanya masih penting untuk orang yang memang, ya, sering berhubungan dengan komputer lah. Minimalnya rudimentary idea about numerical algorithm. Minimalnya tentang ide algoritma numerik, gitulah, ya. Oke, gitu. Jadi intinya masalah numerik itu biasanya berhubungan dengan ini, menyelesaikan persamaan. Mungkin kalau kalian belajar metode numerik, di situ kan biasanya kita akan mencari solusi dari persamaan, ya kan? Kemudian sistem dari persamaan, ya. Misalnya persamaannya bisa macam-macam, ya. Bisa juga persamaan diferensial gitu, ya. Atau computing definite integral dan seterusnya. Nah, ini adalah masalah numerik, ya. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.